Oke, selamat datang di Filosof Film. Sebuah konten di mana kita akan membahas dan merekomendasikan film yang bagus menurut kita dan juga menyertakan informasi-informasi seputar film itu. Oke, sekarang kita bahas film apa nih, Bang? Hari ini kita akan bahas sebuah film, salah satu film yang paling sukses dan paling legendaris di Amerika. Iya, film terbaik sepanjang masa. Iya, salah satunya ya, yaitu Forrest Gump. Forrest Gump ya. Film yang dirilis di tahun 1994, Iya. disutradarai oleh Robert Zemeckis. Ini juga sutradara yang ini legendaris juga ya. Iya, film kayak contohnya tuh Back to the Future. Ya, Back to the Future yang itu populer banget lah ya, di masanya. Zaman kita kecil tuh. Iya. Dan film ini dibintangi oleh Tom Hanks tentu saja sebagai Forrest Gump, dan Gary Sinise, juga ada Robin Wright. Iya. Oke. Nah, film ini memenangkan 6 piala Oscar ya. 6 piala Oscar ya, Bang. Termasuk kategori-kategori yang terbaiknya ya, kayak film terbaik, sutradara terbaik, dan aktor terbaik. Terbaik ya, betul. Dan film ini mendapatkan 13 nominasi itu. 30 nominasi ya, Bang. Iya, berarti kan hampir di semua segi dari film ini Iya. memang dianggap bagus gitu. Iya, ratingnya juga lumayan ya, Bang ya. Di Iya. IMDb 8,8. Iya. Di Rotten Tomatoes tuh 71. Dan di Metascore-nya 82. 82 ya, betul, Bang. Pokoknya ini filmnya sangat rekomendasi banget ya, Bang ya. Iya. Film ini mengisahkan tentang apa sih, Yan? Film ini menceritakan tentang Tom Hanks, pria biasa-biasa saja yang ber-IQ rendah, tapi perjalanan hidupnya tuh penuh dengan Petualangan ya? Petualangan, Bang. Ya, jadi di film ini si Forrest Gump-nya ini bisa dianggap di awal film disabilitas juga Iya, ya, disabilitas. penyandang disabilitas dan IQ-nya rendah. Jadi bisa dibilang Forrest Gump ini seorang anak yang lahir dengan ketidakberuntungan gitu. Iya, betul. Bahkan di sekolahnya pun dia nggak diterima ya, Bang. Iya, dibully, diejek karena keterbatasannya. Iya. Nah, tapi sepanjang film ini kita akan melihat bagaimana dunia dari sudut pandang si Forrest Gump ini. Ya, orang yang ber-IQ rendah ya, Bang ya. Iya, tapi di situ malah luar biasanya tuh menarik banget gitu ya, perjalanan hidupnya. Betul, betul. Nah, yang menariknya tuh film ini naratornya itu dari sudutnya Forrest Gump. Oh, iya. Jadi saat menceritakan sesuatu, melihat sesuatu, itu dari opininya si Forrest Gump. Iya, betul. Iya, seorang anak yang IQ-nya rendah. Jadi di situ justru menariknya. Justru Forrest Gump di film ini mengajarkan kita bagaimana melihat dunia Iya, betul. dengan lebih sederhana, dan ternyata luar biasa malah hidupnya penuh hal-hal yang Hal-hal ajaib yang hal ajaib ya. nggak mungkin gitu ya. Nah, ada banyak informasi menarik seputar film ini ya. Iya. Salah satunya tuh peran Forrest Gump di sini, karakter Forrest Gump ini awalnya tuh ditawarkan ke John Travolta. John Travolta. Ya, tapi di situ John Travolta menolak, nggak tahu mungkin karena nggak cocok sama Iya, betul. perannya atau apa dengan alasan tertentu. Tapi akhirnya setelah film ini rilis dan menuai sukses yang luar biasa, John Travolta agak nyesel. Menyesal ya. Tapi itu nggak menutup kemungkinan kalau walaupun dia yang memerankan nggak mungkin. Belum tentu, iya belum tentu, karena ya Tom Hanks di sini keren banget gitu. Betul, Bang. Makanya sampai menang Oscar. Di sini Tom Hanks bener-bener bisa memerankan seorang anak yang retard, anak yang terbelakang, tapi tidak berlebihan gitu. Kan? Sesuai porsinya aja. Iya, sesuai porsinya, pas banget dan menarik banget gitu. Nah, informasi menarik lainnya, karakter lain di film ini yaitu si Jenny yang pasangannya Forrest Gump di film ini. Di sini juga ditawarkan ke beberapa aktris yang namanya udah besar ya, tapi ditolak. Ada Jodie Foster, Nicole Kidman, dan Demi Moore. Demi Moore. 3 aktris besar pada masanya ya. Dan ditawarkan peran ini mereka semua nolak. Akhirnya ke Robin Wright. Jadi bisa dibilang karakter Jenny di sini opsi keempat tadinya. Iya. Tapi si Robin Wright juga memerankan dengan luar biasa ya, bagus banget. Film jodoh-jodohan sih. Terus katanya kan di situ ada quotes itu ya, Bang ya. Iya. Yang hidup itu seperti Sekotak coklat. Coklat. Ya. Kita nggak tahu kita dapat apa. Iya, kita Itu tidak kan tahu. jadi quote 100
termasuk dari 100 quotes terbaik di Amerika. Oh iya. Versi film Amerika. Versi American Film Institute. Oh iya. Ya emang quotes itu relate banget sih ya. Iya. Sederhana tapi relate gitu. Hidup tuh seperti sekotak coklat, kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan gitu. Iya betul. Dan informasi menarik lainnya Yan. Lu tahu karakter Lieutenant Dan di situ? Lieutenant Dan yang tadinya atasannya si Forrest Gump waktu di perang Vietnam. Nah, si aktornya Gary Sinise itu selepas dari film Forrest Gump, dia tuh membentuk band, bikin band musik yang namanya Lieutenant Dan Band namanya. Ya, jadi bandnya Lieutenant Dan. Dia bentuk band itu dan manggung, umumnya itu dia sering manggung di acara amal dan terutama acara-acara ini army, tentara. Jadi misalnya contoh kalau di sini ya kayak TNI bikin acara gitu, TNI bikin gathering gitu. Nah bandnya ini selalu manggung di acara-acara semacam itu. Dan band ini juga banyak terlibat di acara charity. Sampai-sampai si Gary Sinise ini juga mendapatkan penghargaan gitu dari pemerintah Amerika untuk gerakan bandnya ini. Mantap ya, dari film itu dijadikan. Iya, dari film itu ada banyak hal yang dikembangkan lagi setelahnya. Lalu informasi menarik lainnya, Yan. Di sini kan ada benda yang ikonik banget dari film Forrest Gump. Yaitu kursi. Kursi panjang di taman, tempat di mana Forrest Gump itu menceritakan kisahnya, dan ini juga jadi ikonik juga karena masuk di poster filmnya. Di posternya ya benar-benar. Nah, bangku taman ini adanya tuh di negara Georgia, di daerah yang namanya Savannah. Nah, setelah film ini menuai sukses yang luar biasa, bangku ini nih diamankan oleh pemerintah Georgia supaya tidak rusak karena cuaca yang buruk atau lainnya. Jadi dimasukin di museum sampai hari ini. Jadi bangku bangku taman yang di dalam film itu dimuseumkan gitu. Bener-bener berdampak banget dari film Forrest Gump ini ya Bang ya? Iya, karena memang gila di momen itu, di masa itu emang Forrest Gump ini film yang bener-bener sukses banget gitu. Ya ini kan sebenarnya filmnya tuh dari novel ya Bang ya? Iya, diangkat dari novel. Tapi katanya filmnya lebih emosional daripada novelnya. Iya. Justru kebalikan ya, dari kebanyakan ya? Biasanya. Iya biasanya kan, kalau kayak film Dylan di novel bagus banget, tapi di film kok kurang. Menurun gitu ya, menurun lah seenggaknya. Iya. Karena ya gimana gitu. Banyak kasus seperti itu kan, kayak novelnya sukses, tapi pas dibikin film orang yang baca novelnya tuh kecewa karena nggak sebagus novelnya. Tapi ini justru sebaliknya. Tapi ini kebalikannya. Novelnya bagus ibarat, tapi ternyata film jauh lebih bagus. Sangat emosional banget katanya. Iya. Dan film ini tadinya setelah menuai sukses yang luar biasa, sempat diniatkan untuk mau dibikin sequelnya, Yan. Mau dibikin sequelnya, tapi Tom Hanks nolak. Karena saat itu Tom Hanks tuh masih punya idealisme kalau dia tuh nggak mau main film yang ada sequelnya atau ada prequelnya. Dia nggak mau. Walaupun pada akhirnya Tom Hanks prinsipnya agak geser tuh waktu dia main sequel di Toy Story. Terus Da Vinci Code, Angel and Demon di film lain, akhirnya dia mau nerima sequel. Tapi pas di saat Tom Hanks sudah mau untuk sequel, momentumnya kayak udah lewat gitu. Tapi kalau menurut gue udah mending satu aja sih Bang. Iya, karena takutnya kalau sequelnya nggak bagus jadi ngerusak nih. Makanya kayak cukup satu aja dah gitu. Iya, jangan sampai kayak di negara Konoha kan kalau sukses bikin sequel. Bikin lagi. Sequel. Kayak Squid Game aja yang ketiga season 3 ya, menurun. Males banget itu. Udah kecapean dulu mau ada skill keempatnya lagi ntar di Amerika males gitu. Mau ada keempatnya? Mau ada keempatnya tapi di Amerika udah males, udah capek nontonnya. Nah, sekarang kalau di film ini Bang ada adegan favorit atau berkesan nggak buat lu Bang? Sebenarnya film ini secara khusus banyak banget adegan-adegan bagusnya ya. Kalau dijabarkan kayaknya nggak mungkin muat di video ini ya Bang. Iya, banyak banget adegannya, keren-keren banget. Cuma salah satu yang menarik dan gue suka tuh adegannya di saat dimana, nah ini agak spoiler dikit ya, saat Jenny udah nggak ada, tiba-tiba dan
Dan si Forrest Gump tuh cuma duduk di depan rumah tiap hari, cuma duduk, dan sampai suatu waktu dia tiba-tiba lari. Lari tanpa prepare apapun, tanpa alasan apapun. Itu adegan yang menarik menurut gua. Bagaimana bentuk duka dari seseorang yang seperti Forrest Gump, dalam tanda kutip orang yang keterbelakangan mental. Tapi bentuk dukanya itu aneh gitu. Dia duduk aja, tiba-tiba suatu hari dia memutuskan untuk lari, dan di situ dia narasikan, tiba-tiba hari itu aku sangat ingin lari. Lari aja ya, lari ya. Orang kan kalau pengen kayak tiba-tiba pengen makan mie ayam gitu. Dia lari. Cari pasangan baru atau apa ya? Dia lari sampai gondrong ya, Bang. Itu menarik banget buat gue. Iya, kalau gue sih disuka sebenarnya, ya emang juga banyak sih sebenarnya. Tapi yang paling suka tuh pas dia masih kecil tuh, pas dibully, dikejar-kejar, tahu-tahu dia bisa lari dengan lancar tanpa alat bantu. Ya, itu adegan salah satu paling epic ya. Iya, kayak transformasi dari dia yang disabilitas jadi larinya normal itu bagus banget. Dan itu jadi tagline, salah satu tagline paling populer di Amerika tuh. Run Forrest Run. Itu jadi tagline. Jadi kayak di Amerika nih kalau nyuruh orang kabur atau apa gitu, Run Forrest Run gitu. Iya, Run Forrest Run. Malah jadi ikonik ya, keren banget. Lanjutnya sekarang ke makna filmnya nih, Bang. Nah, ini juga gila nih. Maknanya tuh banyak banget gitu dari awal film sampai habis. Cuma satu hal yang buat gua ngena di gua, kadang kita orang-orang yang merasa IQ-nya normal, merasa lebih normal lah dibanding anak-anak yang mungkin mengalami keterbelakangan mental. Kita tuh justru punya kelemahan yang besar, yaitu kita tuh terlalu banyak berpikir dalam melakukan sesuatu. Overthinking ya. Iya, kita pengen melakukan sesuatu yang kita suka, tapi kita overthinking. Kayak contoh lah, misalnya kita mau bikin konten, kita overthinking sama apa kata audiens, apa kata netizen, apakah konten gue bagus atau enggak. Iya, sementara si Forrest Gump kayak ngasih teladan, justru ngasih teladan ke kita, kalau apa yang lu suka, apa yang lu pengen lakukan aja. Udah. Mikirin apa-apa. Iya. Apalagi mikirin hasil, udah biarin, enggak usah. Iya, jadi kadang-kadang kita nih orang-orang yang kita kadang merasa pinter, tapi justru malah bodoh dalam eksekusi karena kita kebanyakan pikiran. Malah jatuhnya so tau ya, Bang. Iya. Lu belum tahu apa-apa gitu ya, padahal jalanin aja gitu ya. Iya, dan di situ di film Forrest Gump ditunjukkan bahwa kadang-kadang pikiran yang terlalu banyak itu jadi barrier, jadi penghalang buat kita tuh untuk maju gitu. Dan Forrest Gump orang yang pikirannya sangat sederhana, tapi dia bisa eksekusi semua hal dengan baik gara-gara dia nggak ragu. Iya, benar. Itu ngajarin banget. Pas lagi ngejalannya malah fokus ya, Bang. Iya, nah itu ngajarin banget ke gue secara pribadi untuk dampak negatif dari keraguan gitu. Ragu tuh kadang-kadang ngikat kaki kita untuk kemana-mana gitu. Iya sih, benar. Nah kalau lu sendiri apa ya pelajaran yang lu ambil dari film ini? Ketulusan sih, Bang. Dia ini orang yang polos, tulus banget, ngejalanin apapun tulus, tanpa pikiran apa-apa, tanpa pamrih. Pokoknya dia ngejalanin tulus aja gitu. Sampai dia ngejalanin sebuah usaha yang padahal amanat dari temennya, dia udah meninggal tapi dia jalanin dan sukses. Dan sukses gitu. Padahal itu cuma obrolan ringan ya waktu itu, kayak nanti kalau kita pulang dari Vietnam kita akan buat ini. Iya, tentakan udang apa. Iya, tapi dia malah sukses dan ngejalanin sesuai amanat. Padahal bukan siapa-siapa, cuma temen aja ya. Dia ibaratnya dia udah janji ya dilakukan gitu, tanpa ya itu lagi tanpa pikir panjang, tanpa apapun. Nah, itu ketulusan Forrest Gump juga lagi-lagi ngajarin kita orang-orang yang merasa normal, merasa pinter. Malah ya justru dari ketulusan, dari tanpa pikir panjang, justru itu menghasilkan yang sebuah hasil yang baik ya, Bang ya. Iya, dan itu ada scene yang lucu juga yang gue inget gitu. Si Forrest Gump ini berinvestasi ke salah satu perusahaan. Nah itu sebenarnya perusahaan Apple. Iya. Tapi karena logo di kop suratnya itu gambar Apple, dia bilang aku berinvestasi di toko buah. Iya, di perusahaan buah. Iya. Ternyata itu Apple.
Apple dan itu sukses besar kan ceritanya. Banyak yang dia lakuin tuh tanpa pengetahuan dia lakuin aja tapi malah jadi populer ya, Bang? Sukses, populer. Contohnya kayak dia joget, ada tamu di rumahnya yang joget kayak Elvis. Ternyata itu Elvis. Jadi di film itu salah satu jokesnya adalah gerakannya Elvis yang ikonik itu yang ngajarin Forrest Gump. Padahal dia ngikutin orang disabilitas ya, tapi jadi populer, gila. Itu bagus banget, banyak pelajaran dari film ini ya Bang ya. Iya. Oke Bang, untuk ratingnya Bang, udah ngomong sejauh ini nih, rating lu berapa nih Bang? Kalau gua jelas ini tinggi banget, buat gua 99. Ya, ya sama sih gua juga segitu Bang, karena ya emang gak ada yang sempurna, cuma 99 sebenarnya. Di film tuh kayaknya udah bagus banget sih Bang. Iya, 1% milik Allah. Oke, mungkin segitu aja ya Bang ya. Iya, kalian coba yang buat kalian yang belum nonton, coba nonton film ini karena gue jamin pasti film ini keren banget ya. Ya minimal sekali seumur hidup lo nonton film ini. Iya, dan buat yang udah nonton juga nggak masalah. Gue juga nonton film ini berkali-kali karena bagusnya. Iya. Dan kalau kalian ada film yang mungkin mau kita bahas, kalian bisa drop di komen. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, biar kita semangat. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya.